Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Papua Yan Mandenas membongkar sosok petinggi, mulia dari pejabat, hingga petinggi TNI Polri yang berpangkat perwira termasuk jenderal. Mandenas mengaku menerima informasi itu masyarakat yang menyampaikan tambang ilegal di bumi Cendrawasih masih beroperasi termasuk di Raja Ampat, termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua, kata Mandenas dalam keterangannya kepada Tribun Papua.com, Minggu 8 Juni 2025. Politisi Gerindra itu meminta Kementerian ESDM menertibkan izin usaha pertambangan di Papua. Anak buah Prabowo ini meminta pemerintah berhati-hati menerbitkan izin tambang. Kasus tambang di Raja Ampat menurut dia menjadi pintu masuk memeriksa semua izin tambang di Papua. Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi, katanya. Mandenas menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat backing dari pejabat setempat bahkan oknum jenderal TNI Polri. Tentunya, ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural, baik administrasi izin usaha pertambangan nikel, ujar Mandenas. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, mengungkapkan Pulau Manuran di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi keruh karena aktivitas pertambangan di lokasi itu. Ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruhan pantai yang cukup tinggi, dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung-jawabi oleh perusahaan tersebut, kata Hanif. Kekeruhan perairan itu disebabkan oleh jebolnya salah satu instalasi pertambangan, yakni Sekting Pond, atau kolam pengendapan partikel padatan air limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Dia menjelaskan, Pulau Manuran berukuran kecil yakni hanya 743 hektar, berada di utara Pulau Waigeo di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dan bakal sulit mengembalikan kondisi pulau kecil bila mengalami kerusakan.